Halo, suara aku kedengaran nggak? Kedengaran, kedengaran. Oh, bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, berkat dan rahmatnya kita dapat melakukan pertemuan kali ini dalam media Zoom, mata kuliah pengantar manajemen komunikasi. Nah, tanpa memperpanjang kata-kata kalimat, dan langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu definisi dari perencanaan komunikasi yang akan disampaikan oleh Esti. Kepada Esti dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari perencanaan komunikasi, perencanaan manajemen komunikasi. Nah, di sini kami mengambil dari jurnal ya ada 4 definisinya. Yang pertama itu proses mengalokasikan sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada suatu usaha yang sistematis dan kontinu. Yang ketiga, ada sebuah dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan. Yang keempat, ada seni dan ilmu pengetahuan dalam mencapai target khalayak dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi pemasaran. Nah, secara umumnya pengertian dari materi ini adalah bagaimana seorang manajer komunikasi itu dapat eh, membuat orang-orang mengerti akan apa yang ingin ia sampaikan gitu agar eh, agar apa yang ingin dia sampaikan itu dapat tersampaikan kepada komunikan secara benar gitu ya. Dan dipahami secara agar dipahami satu sama lain gitu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Esti. Selanjutnya, kita masuk kepada materi pentingnya perencanaan komunikasi. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh Lulu. Kepada Lulu dipersilakan. Oke, sebelumnya apakah suaraku udah jelas? Jelas. Moderator? Oke, baik. Em, Baiklah di sini saya akan menjelaskan bagian pentingnya perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi itu perlu dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan dan terjun ke lapangan untuk melakukan observasi. Berdasarkan buku Profesor Hafid Changara, perencanaan komunikasi itu tidak luput dari berbagai hambatan. Maka dari itu, tujuan dari proses perencanaan komunikasi ini adalah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut untuk mencapai efektivitas berkomunikasi. Sedangkan menurut operasi dan penggunaan perencanaan, komunikasi diperlukan untuk mengimplementasikan program yang layak, baik itu reputasi maupun pemasaran. Mengembangkan strategi komunikasi itu memerlukan perencanaan komunikasi yang baik agar program-program yang kita rencanakan itu berhasil. Rencana studi yang baik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan. Lalu perencanaan komunikasi itu dimaksudkan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi perlu ditempatkan pada fungsinya, bukan hanya untuk membangkitkan kesadaran, memberi informasi, mempengaruhi atau mengubah perilaku orang lain, melainkan
berfungsinya itu untuk mendengarkan, mengeksplorasi lebih dalam, memahami, memberdayakan, dan mengembangkan konsensus untuk perubahan ke depannya yang lebih baik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lulu. Selanjutnya materi jenis-jenis perencanaan komunikasi yang akan dijelaskan oleh Helena. Pada Helena dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, perencanaan komunikasi strategik. Komunikasi strategik ini adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya. Terus yang kedua ada perencanaan komunikasi operasional, yaitu perencanaan yang memerlukan tindakan dalam bentuk aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan. Nah, perencanaan komunikasi operasional ini dapat dibagi menjadi dua lagi, yaitu perencanaan infrastruktur komunikasi hardware yang bisa disebut perencanaan teknik karena menyangkut pengadaan alat-alat komunikasi. Yang kedua yaitu perencanaan program komunikasi software yang merupakan perencanaan yang mengarah pada talenta, struktur organisasi, dan penyusunan program kerja tentang kegiatan komunikasi apa yang dilakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Helena. Selanjutnya kita masuk ke materi prinsip-prinsip perencanaan komunikasi yang akan dijelaskan oleh Rara dan juga Rani. Kepada Rara dan Rani dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan apa saja prinsip-prinsip perencanaan komunikasi. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Ya, bisa didengar. Oke, baiklah. Yang pertama itu adalah klarifikasi tujuan komunikasi. Prinsip ini itu mengharuskan untuk memahami dengan jelas tujuan komunikasi. Apakah ingin menyampaikan informasi, mempengaruhi sikap, atau memicu tindakan. Karena dengan tujuan yang jelas, kita bisa merancang pesannya itu dengan tepat dan memilih saluran komunikasi yang sesuai. Yang kedua itu ada identifikasi audiens. Ini dia menekankan pentingnya memahami audiens yang akan menerima pesan. Pertimbangan karakteristik demografi, minat, kebutuhan, dan preferensi komunikasi audiens. Dengan memahami audiens secara mendalam, itu bisa menghasilkan pesan yang relevan dan menarik bagi mereka. Yang ketiga itu adalah pesan yang jelas dan konsisten. Kita harus memastikan pesan yang kita sampaikan itu mudah dipahami dan juga konsisten di seluruh saluran komunikasi. Yang keempat, pemilihan saluran komunikasi yang tepat. Kita diharuskan untuk memilih saluran komunikasi yang sesuai dengan audiens. Pertimbangan preferensi komunikasi audiens seperti media sosial, email, surat, atau pertemuan tatap muka. Kita harus memilih saluran yang efektif dan juga efisien dalam mencapai tujuan dari komunikasi kita. Terus yang kelima, ada penggunaan alat komunikasi yang tepat. Ini penting karena kita harus memilih alat komunikasi yang tepat untuk menyampaikan pesannya. Misalnya, ketika kita ingin menyampaikan informasi yang kompleks, kita perlu menggunakan presentasi visual atau grafik. Sedangkan kalau kita ingin mempengaruhi sikap, kita harus menggunakan narasi yang lebih efektif. Yang keenam, evaluasi dan umpan balik. Prinsip ini mengharuskan untuk terus mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi dan menerima umpan balik dari audiens.
Dan yang terakhir itu fleksibilitas dan adaptabilitas. Komunikasi itu kan prosesnya dinamis. Prinsip ini itu menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam perencanaan komunikasi. Dalam komunikasi juga perlu menyesuaikan strategi komunikasi dengan perubahan lingkungan, tren, atau kebutuhan audiens. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rani. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip perencanaan komunikasi menurut Cangara. Menurut Cangara, diperlukan 5 prinsip yang baik dan ideal, yaitu yang pertama ada prinsip partisipasi, yang artinya perencanaan yang ideal harus dapat mendorong partisipasi baik dari pihak pengelola maupun pemangku kepentingan yang menjadi sasaran perencanaan. Lalu yang kedua, ada prinsip kesinambungan, yang maksudnya adalah bahwa perencanaan dibuat tidak hanya untuk sesaat, melainkan harus mempertimbangkan proses secara berkesinambungan. Lalu yang ketiga ada asas holistik, artinya bersifat menyeluruh dan tidak disusun dari satu satuan, tetapi secara keseluruhan menghubungkan semua satuan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lalu yang keempat, dimasukkan sistem yang berkembang, berarti perencanaan harus dilihat sebagai suatu sistem di mana komponen-komponen yang membangun organisasi saling berhubungan. Lalu yang kelima, ada terbuka dan demokratis, lingkungan sosial yang majemuk khususnya, yaitu artinya perencanaan terjadi sebagai hasil pemikiran dari banyak pihak, sehingga prinsip keterbukaan harus selalu dihadirkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rara dan juga Rani. Selanjutnya materi proses perencanaan komunikasi yang akan dijelaskan oleh Peter dan Robiatur. Kepada Peter dan Robi dipersilakan. Peter, apa suaranya kurang jelas? Cek. Bisa lanjut ke materi. Suara Oke, saya sudah kedengar? sudah. Oke, terima kasih moderator. Jadi ada proses perencanaan komunikasi itu ada 5 langkah-langkahnya. Saya akan membacakan yang 1 sampai 2 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Robi. Nah, ini langkah pertama itu menetapkan komunikator. Pada berbagai kegiatan komunikasi, komunikator sebagai sumber serta kendali seluruh aktivitas komunikasi. Karena itu, jika suatu proses komunikasi tidak berhasil dengan baik, maka kesalahan utama bersumber dari komunikator itu sendiri. Karena komunikator yang tidak memahami penyusunan pesan, memilih media yang tepat, serta mendekati khalayak yang menjadi target sasaran. Langkah yang kedua itu menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak. Dalam studi komunikasi, khalayak atau disebut juga sebagai komunikan, memahami masyarakat terutama yang akan sebagai target sasaran program komunikasi merupakan hal yang sangat penting, karena seluruh aktivitas komunikasi diarahkan kepada mereka. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Robi. Baik, terima kasih Peter. Selanjutnya saya akan melanjutkan yang ketiga. Yang ketiga itu ada menyusun pesan.
Pesan itu adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh seseorang dalam bentuk simbol yang dipersepsi serta diterima oleh komunikan dalam serangkaian makna. Kemudian yang keempat itu memilih media serta saluran komunikasi. Memilih media komunikasi ini harus mempertimbangkan karakteristik isi serta tujuan isi pesan yang ingin disampaikan. Untuk masyarakat luas, pesan sebaiknya disalurkan melalui media massa, misalnya surat berita atau televisi, serta untuk kelompok tertentu digunakan saluran komunikasi kelompok. Kemudian yang kelima ini atau yang terakhir itu ada efek komunikasi. Seluruh program komunikasi yang dilakukan memiliki tujuan, yakni mempengaruhi target sasaran. Pengaruh bisa terjadi pada bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pada tingkat pengetahuan, pengaruh bisa terjadi pada bentuk perubahan persepsi serta perubahan pendapat. Adapun yang dimaksud dengan perubahan perilaku ini, yaitu merupakan adanya perubahan internal pada diri seorang yang diorganisir dalam bentuk prinsip, menjadi hasil evaluasi yang dilakukannya terhadap suatu objek. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih kepada Peter dan juga Robi. Nah, dari sekian banyak materi tadi, materi yang terakhir. Nah, itu saya Farel Faldi sebagai moderator komit berdiri. Dan sekian presentasi dari kelompok manajemen komunikasi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.